Quran mushaf. الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب محمد بن حسين جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشهد برحمتك الكبرى وعندك القدس إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: ورأى من نمشي ومن يخطط لنا وبمن نقتدي وإلى أين يذهبون بنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويقول جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Dikatakan oleh Al-Habib Umar dalam Salahul Usrah di halaman 58 ini, paling atas, orang aman namsi. Kalau begitu jadinya kita berjalan di belakang siapa? Kalau kita nggak punya tuntunan, kita nggak punya imam, nggak punya guru, kita mau jalan di belakang siapa? Waman yakhtut lana, dan siapa yang bakal memberikan arahan kepada kami. Asal dari kata khattata yukhattitu atau khattata yakhtutu, itu memberikan garis. Artinya siapa yang bakal memberikan arahan kepada kita. Makanya terkadang kita dengar kata-kata
Khattata yaqtatu khittah, satu garis yang sudah memang disepakati, satu ketentuan yang sudah disepakati. Siapa yang bakal memberikan arahan kepada kita kalau kita enggak punya guru? Kalau kita enggak berada di belakang mereka, enggak berada di belakang kaum-kaum salihin. Wa biman naqtadi, siapa yang bakal kita ikuti? Wa ila ayyina yadhhabuna bina, dan mereka bakal berangkat kemana bersama kita? Apa yang mereka bakal arahkan kepada kita? Apakah ajaran syariat yang kita ikuti atau ajaran non syariat? Ini jelas dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan. Muslim nikah dengan muslimah, muslimah nikah dengan muslim. Ini tuntunan yang sangat jelas yang tidak bisa diganggu gugat. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian wahai laki-laki menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum beriman. Perempuan-perempuan kafir itu enggak boleh dinikahi. Yahudi dan Nasrani kafir mereka, bukan ahlul kitab. Ya. Bukan ahlul kitab. Kalau dikatakan mereka ahlul kitab, kitab mana yang mereka pelajari? Kitab mana yang mereka ikuti? Bukan sebagaimana Injil yang kita fahami, bukan sebagaimana Taurat yang kita fahami. Jadi Yahudi dan Nasrani kafir. Kalau misalnya ada orang menikah, laki-laki menikah dengan perempuan Nasrani, haram. Atau perempuan Yahudi, haram. Atau agama-agama yang lain, haram. Wala amatun mu'minatun khair min musyrikati walau a'jabatkum. Hamba sahaya dari kelompok perempuan, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada orang-orang kafir perempuan walaupun mempesona kalian. Walaupun mereka dapat mempesona, cantik mereka, kaya mereka, keluarganya Masya Allah kaya dan sebagainya, bagus. Tapi kalau misalnya mereka kafir, tidak ada jalan untuk nikah. Ini rumusan. Gak bisa nikah di catatan sipil. Kalau terjadi nikah di catatan sipil, maka terbuka buat mereka orang-orang kafir, antara muslim dan kafir untuk nikah. Itu ada satu peluang. Di negara-negara lain seperti di Belanda, padahal Belanda negaranya kecil jamaah sekalian, sangat-sangat kecil. Kalau kita berjalan dari tol Jakarta menuju tol Bogor, itu ujungnya itulah Belanda, negeri Belanda kecil. Tapi dengan kecilnya mampu untuk mengoyak-ngoyak negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Itu kecil tuh. Ini bukan kita ngelihat kecilnya. Ada sesuatu yang ada kalau begitu jadinya kecil tapi bisa merusak yang besar. Karena kita tidak belajar. Negara besar kita tidak belajar. Ngaji tidak tuntas, sekolah tidak tuntas. Madzab artinya la ngaji wala kuliah. Ini akhirnya madzab gitu. Akhirnya ditipu sana sini mau. Apalagi sekarang dengan berbagai macam opini media. Mereka orang-orang ahlul kitab juga boleh untuk dinikahkan. Tafsir batil. Ingat, ini tafsir batil. Ada sebagian muslimin mempunyai pemahaman yang keliru. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani kan ahlul kitab, boleh untuk dinikahkan. Permasalahannya ketika kita balik bertanya kepada mereka, model ahli kitab yang mana yang diperbolehkan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kesimpulan akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan. Sampai Allah berfirman, walaupun
hamba sahaya, itu budak legam, hitam, tapi dia beriman, masih lebih baik daripada orang kafir walaupun mempesona. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wahai perempuan-perempuan, ini dhamirnya perempuan-perempuan, menikahkan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sebelum mereka beriman. Sebelum mereka kaum laki-laki beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada orang musyrik laki-laki walaupun mempesona kalian. Walaupun itu kelihatan kuat, kelihatan strong, ganteng, hebat, tapi kalau dia kafir tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutlak. Makanya banyak ulama-ulama menegaskan di sini, kalau kira-kira ada orang nikah beda agama, kan diarahkan untuk nikah dulu, untuk belajar agama dulu. Ini masuk Islam, kemudian belajar agama, jangan langsung nikah. Apalagi banyak dari yang saya tahu tentang kongres-kongres Zending dari mereka, orang-orang Al-Masih, orang-orang Kristen, dari kongres-kongres orientalis yang saya tahu, itu mereka mengadakan bukan cuma sekedar sekali dalam tahunan, berkali-kali dan berpindah-pindah. Di antara isinya itu bagaimana mempesona umat Islam dalam pernikahan. Mereka terkadang memperbolehkan, nggak apa-apa masuk Islam aja dulu, nanti setelahnya keluar lagi. Tapi kalau kita umat Islam kan nggak boleh seperti itu. Masuk Kristen aja dulu, habis itu Muslim lagi. Murtad namanya kita. Kalau di antara kita seperti itu, naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang udah nggak apa-apa masuk Kristen dulu, nggak apa-apa masuk Yahudi dulu, atau masuk agama yang lain dulu, habis itu terusin lagi, nggak boleh. Nggak ada kepura-puraan dalam beragama. Tapi mereka dengan mengatasnamakan agama, ya, mereka rusak dengan atas nama agama. Ini diantara, dan diantara dakwah yang paling mengakar itu adalah dakwah pernikahan. Kita lihat Rasulullah nikah itu ada sebabnya. Sebagaimana jamaah mempelajarinya di sini lewat kitab-kitab yang diajarkan oleh Kiai Shalih Rahmani, ya kan? Alhamdulillah jamaah sudah mempelajarinya. Itu semuanya ada hikmah. Kemudian juga kita lihat dari hasil keputusan mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka bagaimana untuk dakwah dengan beda agama, dengan berbagai macam alasan. Nanti kalau udah punya anak baru mereka berpindah lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu laki-laki pura-pura masuk Islam setahun 2 tahun, kan udah punya anak 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian setelah itu mereka keluar lagi dari agamanya. Dan perempuan muslimah yang udah terlanjur mempunyai anak, mereka dalam keadaan kebingungan. Ini juga hati-hati ini jamaah. Enggak bisa juga kita langsung percaya 100% orang kafir masuk Islam kemudian langsung nikah. Nanti dulu, bahkan dikatakan ulama, masuk Islam dulu, kemudian belajar agama dulu. Dalam belajar kajian agama, boleh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan langsung main nikah-nikah aja, gitu. Ini apalagi berkenaan tentang perkara anak perempuan atau keluarga-keluarga besar kita. Lebih hati-hati jamaah sekalian. Tidak ada di situ kata-kata cinta. Cinta itu adalah syafaqah. Sayang itu minallah wa rasulih. Itu adalah yang datang dari Allah dan Rasul Muhammad. Tidak ada minan nafas, tidak ada yang disebut dengan cinta itu dari nafsu. Kalau cinta dari nafsu itu tidak menjadi abadi. Ya. Kalau cinta yang benar, cinta hakiki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saling mengisi, saling memberikan arahan, itu namanya al-mahabbatul haqiqiyah. Tapi kalau cuma sekedar itu perempuan cantik, itu perempuan luar biasa, baru cuma sekedar terperdaya dengan kecantikan atau kepintaran saja, tidak cukup. Sungguh tidak cukup. Kan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha.
Tapi ditegaskan oleh baginda Rasulullah, fadfar bidzatid din, taribat yadaka. Fadfar bidzatid din. Cari perempuan dari arah agamanya. Cari dari segi agamanya. Cantik di bawah standar misalnya. Kekayaan di bawah standar, nasabnya di bawah standar, keunggulan di bawah standar, tapi dia beragama, masih lebih baik. Fadfar bidzatid din, taribat yadaka, maka engkau bakal beruntung. Apalagi kalau kita dapetin semuanya. Perempuan salihah. Apa sih kategori salihah? Turut dengan suami. Itu yang namanya salihah, turut Allah, Rasulullah dan suami. Nggak ada perempuan-perempuan yang salihah kemudian dia nggak turut kepada sang suami. Nggak ada. Bagaimana disebut dengan salihah tapi kalau dia tidak turut dengan suami? Nggak ada. Sukses dunia dan akhirat adalah sukses yang datang dari ridha-Nya Allah, Rasulullah dan suami. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka tuh yang mengatakan boleh nikah dengan beda agama. Yang laki muslim, perempuan kafir, atau yang perempuan muslim, yang laki kafir. Mereka mengajak menuju api neraka. Jangan pernah percaya. Allah yang berfirman. Kalau udah Allah Subhanahu wa taala berfirman, absolut mutlak. Kalau udah disebut dengan mutlak, nilai kebenarannya 100%. Enggak perlu diungkap lagi, enggak perlu dipertanyakan lagi. Udah tahu bahwa ini benar kemudian dipertanyakan, habis waktu kita. Kecuali ada sesuatu berita yang antara benar dan tidaknya. Boleh kita mempelajari di situ keilmuan. Tapi emang udah mutlak benar, masih dicari-cari, habis umur kita. Mubadir umur kita. Udah ketahuan benar, masih kita cari tahu-tahu lagi. Misalnya kita lihat bahwa masjid itu emang udah benar, masih kita cari-cari lagi. Itu memang apa masjid tuh? Masjid atau bukan sih? Padahal itu udah ketahuan bahwa itu adalah masjid, masih kita mencari keberadaan atau keutuhan masjid. Kan lucu. Itu masjid, kemudian kita masih cari-cari, emang benar itu masjid? Itu kontrakan kali, kan lucu. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah benar, ikuti. Umur kita sebentar, jamaah sekalian. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku dalam sabda Rasulullah antara 60 70. Sebentarnya itu kajian yang sudah mutlak benar, amalkan. Gitu. Amalkan. Allah yad'una ilal jannati, dan Allah mengajak kepada ke surga mutlak. Wal maghfirati bi'izni, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak ampunan dengan izin Allah. Kita mengikuti aturan-aturan Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ngaji ini. Kita ngaji kan mengikuti aturan Allah. Dampaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya kalau benar-benar ngaji. Kita zikir, kan ngikuti ajaran Allah. Kalau kita benar-benar diampuni oleh Allah, kalau kita betul-betul ngikuti zikir yang sebagaimana diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi, dialah Allah yang telah menjelaskan ayat keagungannya linnas, kepada manusia. La'allahum yatadzakkarun. Tujuannya agar mereka manusia mau mengingat. Yatadzakkarun, mengingat. Kalau mengingat itu enggak cukup dengan sekali dua kali. Makanya di sini Allah berfirman dengan fi'il mudhari, artinya istimrar, berketerusan. Jadi ingat Al-Qur'an, ingat Al-Qur'an berketerusan. Fa fihi hukman, maka sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada hukum. Hukum yang jelas, ikuti lagi. Enggak cukup belajar Al-Qur'an sekali, dua kali, tiga kali, terus rutin. Belajar, mengamalkan, membaca, menghafal, menelusuri, mentadabbur, mentafaqquh dan sebagainya, dan sampai mengamalkan, menyebarkan. Tidak ada ulama menyebarkan Al-Qur'an cuma sekedar sekali dua kali, atau mengajarkan di majelis taklim cuma sekali dua kali, tidak, terus rutin. Sebagaimana pepohonan disiram secara rutin. Ada bahkan pepohonan disiram minimal dua kali, pagi sekali dan sore sekali. Kalau misalnya mau tumbuh dengan tumbuh yang tumbuh dengan tumbuh yang bagus, rimbun. Wa yaqulu jalla jalal, Allah berfirman,
Ini juga aturan Allah. Aturan Allah. Dulu banyak anak-anak mau sekolah, mau kuliah, belajar ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ada belajar Pancasila, belajar ini dan sebagainya. Di situ diambil banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang saya teliti dan saya paham banyak dalam GBHN, karena memang yang menerapkan GBHN banyak dari kalangan mereka para ulama-ulama saleh. Jadi banyak kebaikan. Jadi ketika ada orang mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, belajar seperti itu, relatif ada kebaikan-kebaikan tersendiri di dalam diri mereka. Sekarang sudah tidak ada itu semuanya. Ya, akhirnya di dalam sekolah mereka bawa celurit. Mereka bawa bahkan tembakan. Bukan tembak-tembakan. Tembakan beneran, membawa ini dan sebagainya. Enggak seperti itu, mereka bawa rokok. Kalau enggak rokok atau koreknya, gantian. Temennya bawa rokok, yang lainnya bawa korek, sama aja. Itu sama saja membuka peluang mereka untuk berbuat maksiat. Apalagi ajaran-ajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan sebagainya sudah berubah. Dan bahkan ada yang sudah mulai untuk meniadakan. Apalagi di situ pengajian tidak bakal mungkin terjadi. Gitu. Ini bagaimana mungkin generasi-generasi kita bakal mempelajari Al-Qur'an? Bagaimana mereka bakal cinta kepada Al-Qur'anul Karim? Enggak mungkin. Yang terjadi pada akhirnya kalau misalnya ini dibiarkan, maka generasi-generasi setelah kita generasi yang hancur. Nah, kita perlu jamaah sekalian untuk bagaimana dari dalam internal kita sesama muslim atau eksternal kita dakwah keluar untuk memperkuat generasi muda. Makanya sebagian mereka para ulama kalau misalnya ada waktu-waktu libur anak sekolah, mereka mengadakan daurah atau mengadakan kursus. Libur 1 bulan ada kursus di masjid, mushola, majlis alim, gratis. Gratis, enggak usah pakai perlu bayar gitu. Gratis. Kalau misalnya kira-kira kita butuh kopi, cuma sekedar kopi aja masa enggak bisa, atau teh aja masa enggak bisa, atau sebagainya. Ini penting di setiap masjid. Galakan yang model-model seperti ini. Ini karena keutuhan tersendiri. Kalau untuk mengharapkan di sekolah mereka masing-masing, jangan bisa diyakini. Enggak bisa kita meyakini di sekolah mereka masing-masing. Mumpung misalnya di waktu-waktu libur libur panjang, adakan daurah. Libur mereka 3 minggu, ada daurah 3 minggu. Enggak ada masalah sampai bermalam di masjid dan musholah, Masya Allah. Ini Sayyidul Habib Umar, saya punya guru, selalu mengadakan daurah di waktu libur-libur anak sekolah. Dan yang datang ribuan orang. Ribuan orang. Andaikan mereka bayar administrasi. Bayar administrasi, jangan sampai enggak disebut dengan bayar. Terkadang kalau kajian atau pendidikan disebut enggak bayar, itu dianggap lemah, dianggap remeh dibanding dengan kajian-kajian yang mahal. Padahal belum tentu berkualitas yang mahal. Sungguh belum tentu berkualitas. Itu selalu digalakkan oleh saya punya guru Al-Habib Umar. Gitu. Kita mengikuti aturan-aturan guru-guru kita. Tadi kan dibilang awal dari kata-kata Al-Habib Umar, wara manamshi. Kita berjalan di belakang siapa? Kalau kita enggak mengikuti guru, ikutin kajian-kajian santai gitu. Dan rutinitas pengajian-pengajian yang dasar Al-Qur'anul Karim, tajwid diajarkan kepada seluruhnya gitu, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, tajwid Al-Qur'an. Al-Qur'an bila tajwid, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid fahuwa athimun, dosa gitu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini juga aturan Allah. Kita lihat dalam keseharian kemasyarakatan kita, jangan sekali-kali engkau taat kepada kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Jangan mau dengerin orang. Kenapa sih kita mau dengerin orang? Guru aja kita enggak mau dengerin. Kajian-kajian guru kita enggak pernah dengerin, kajian orang kita dengerin. Yang ini aja enggak benar.
Ada kan YouTube Guru Sya'ban. Ya, ini cuma sekedar contoh. Misal, nahwu, kalau kita belajar nahwu contoh. Ini ada YouTube Guru Sya'ban. Kita baca YouTube yang lain, cuma lucu aja. Guru kita di Guru Sya'ban kita enggak lihat, yang lain kita lihat. Jangan. Guru kita dulu. Guru kita dulu kita lihat, pelajarin apakah ada ilmu guru-guru kita habis. Kalau misalnya kira-kira udah habis, boleh kembali kepada yang lain. Cuma permasalahan apakah udah habis. Dari guru-guru kita yang telah disebutkan misalnya di YouTube Guru Sya'ban, misal ada berapa? Wahid. Ada berapa? 7. Apakah dalam 7 tersebut habis ilmunya? Kan bersumber seluruhnya ke Rasulullah Muhammad. Al-masdarul awal, sumber yang pertama. Al-masdar, al-masadirul barakah, sumber-sumber yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah, keluarga Rasulullah dan mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Jadi kalau yang guru yang lain aja ntar dulu kita dengerin, ntar dulu. Ulama banyak, dengerin guru kita dulu. Ulama banyak, dengerin guru kita dulu. Kan guru kita di antara ulama yang ada. Jangan sampai ulama banyak yang kita lebih dengerin orang lain dulu baru guru kita. Kalau kita nyari ilmu ke guru kita, kenapa kita harus mengabdi atau kita kemudian berkiblat kepada yang lain? Tidak pantas dan tidak layak jamaah sekalian. Tidak pantas dan tidak layak. Gitu. Seakan ibaratnya guru-guru kita kehabisan modal dalam ilmu maksudnya. Kalau kira-kira tuh guru-guru kita udah keok ilmunya, cari yang lain. Tapi apakah pernah keok? Enggak ada. Terus pelajari dan pelajari. Gitu. Saya heran kalau ada santri lebih suka, ada santri lebih suka untuk mendengarkan guru lain daripada gurunya sendiri. Aneh. Satu waktu saya pernah ditanya sama orang, udah baca, udah dengerin ini gak? Aduh, saya gak ada waktu untuk dengerin mereka. Saya dengerin Habib Umar aja gak kehabisan. Beliau habis dari Uzbekistan, Kyrgyzstan, Chechnya, terus ini gak ada kehabisan, gak ada pernah habis. Ini aja kita dengerin, kemudian kita siaran langsung, dengerin lagi, siaran langsung, nggak ada habis-habisnya. Satu waktu ada kajian-kajian yang alhamdulillah dari Malim Syafi'i Azami, tempo-tempo dulu, kemudian dikaji ulang, kemudian diperbagus lagi. Untuk jazakumullah khairan katsiran lewat YouTube Guru Sya'ban. Ngelihat lagi, seakan kita ngaji di hadapan kita punya guru lagi Malim Syafi'i Azami. Alhamdulillah. Enggak kehabisan jamaah sekalian, enggak kehabisan. Kalau kita tahu, karena terkadang kita enggak tahu guru kita. Kita ngaji tapi kita enggak tahu guru kita, ini rugi. Sementara guru kita dipuji di sisi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di alam langit, kita tidak tahu kedudukan mereka. Wa man la ya'rif manzilata syaikhi, barang siapa yang tidak tahu kedudukan gurunya, orang yang tidak tahu tentang kedudukan gurunya, bagaimana dia bakal mendapatkan berkah dari guru? Tak bisa. Jadi tahu dulu guru. Jangan ngaji sengaji-ngajinya. Hari Minggu nih, hari Minggu 135. Cuma sekedar datang pulang datang. Oh 24 atau di hari Senin Selasa atau gimana ceritanya? Enggak tahu. Siapa yang tidak tahu tidak sayang. Tahu dulu, baru nanti akhirnya sayang. Masa ngaji sudah setahun tidak tahu guru? Ada aneh. Wa kaifa ta'khuduna al-barakata? Bagaimana mungkin engkau bakal mendapatkan berkah dari guru? Min masyayikhika, dari guru-guru engkau, wa antum la ta'rifuna buyutahum, sementara kalian tidak tahu rumah guru. Rumah guru enggak tahu bagaimana mau datang berkah. Guru nggak tahu bapaknya siapa, kakeknya siapa, belajar di mana, gimana sifat guru. Oh saya yang penting waktu lagi ngaji enggak. Udah waktunya kita untuk lebih tinggi lagi. Udah di bulan Syawal, lebih dari Syawal sekarang, Dzulqa'dah.
Gak bisa dengan seperti tahun yang lalu. Berubah kita. Inspiratif yang ada di dalam keilmuan kita adalah guru kita. Inspiratornya adalah sang guru. Nah kalau udah bisa seperti itu, berjalanlah, melangkahlah di muka bumi penuh dengan keamanan. Ini jelas jemaah sekalian. Kita punya guru yang kita dengerin orang lain. Aneh. Guru itu punya cemburu. Sebagaimana Rasulullah punya cemburu. Umat Rasulullah enggak memperbanyak salawat, itu Rasulullah cemburu. Allah Subhanahu wa taala cemburu. Allah yang menciptakan, kemudian mereka menyembah selain Allah. Marah banget, cemburu Allah Subhanahu wa taala. Sama kita punya guru. Iya kan? Kita punya guru yang pertama kali datengin ketika Idul Fitri, Idul Adha atau Id yang lain, kalau andaikan ada. Cuma dalam syariat Islam Id cuma 2, enggak ada yang lain. Idul Fitri, Idul Adha yang kita datengin bukan guru, tapi yang lain. Nah ini aneh. Ada satu tanda tanya besar. Wa kaifa ta'khudunul barakah? Bagaimana mungkin kalian bakal mendapatkan berkah? Tanda tanya besar. Makanya dulu orang Betawi marah banget. Ente bagaimana sih? Rumah guru ente belum ente datengin? Ini dalam bahasa orang Betawi. Mohon maaf. Para YouTuber yang ada dan sebagainya, mohon maaf saya ngomong bahasanya. Lah kunyuk lu udah datengin. Maksudnya kunyuk monyet. Dulu belum ada taman safari. Adanya yang di mana? Yang di Ragunan, Pasar Minggu, Penjalan, jauh banget. Lu kunyuk lu udah datengin, guru lu belum datengin. Ini ingat, ini saya cuma ngomong dalam bahasa mereka. Saya cuma ngikutin aja. Itu bukan bahasa saya, tapi saya cuma ngikutin. Bahasa saya juga sih. Cuma saya nggak ngomong kayak gitu. Cuma lagi ngikutin doang. Kunyuk lu datengin, guru lu dulu lu datengin baru tuh kunyuk. Sekarang aja Allah. Laut dulu baru didatengin. Laut. Ancol dulu, Taman Mini dulu. Apa yang guru bodoh amat. Bagaimana mau datang berkah? Gak bisa. Itulah ketika ngaji tanpa adab. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab. Adabnya kita jangan banyak dengerin orang. Ada kita punya guru, kenapa kita enggak bertanya kepada sang guru? Ini banyak sekali tafsirannya. Terkadang lucu, kita mau ngadain pernikahan, guru diundang. Astagfirullah. Paham enggak jamaah? Bertanyalah kepada sang guru, bukan guru diundang. Kalau guru diundang, udah jadi tuh anak, udah pada mau kawin, udah pada ini dan itu. Sebelumnya, guru, ini saya punya anak laki-laki, dia ada demenan, bagaimana? Itu dari awal. Bagaimana nih kira-kira? Lanjut? Tidak? Lanjut atau tidak? Tuh guru dikir, tuh guru ngelihat. Lanjut. Guru bilang enggak, tapi harus ikut. Konsekuensinya ikutin guru. Kita bertanya tapi kita enggak mau ngikutin guru, bohong namanya. Guru udah bilang jangan, masih terus dilanjutin. Benar. Baru setahun 2 tahun nikah, cerai. Udah dibilangin sama guru, ente bandel. Sebelum sunat nanya dulu sama guru. Bukan tuh anak setelah sunat. Udah keburu tuh melenting, baru tuh guru ditanya. Ya jangan dong. Sebelum melenting tuh dia punya khitan. Nanya dulu, nanya. Kita aja kalau misalnya mau kerja, tanya dulu guru. Guru, ini kerja bagaimana? Guru, saya udah punya gajian. Guru. Ini yang namanya guru. Bukan guru ditinggalkan. Apalagi sebagian ada giliran kita dalam keadaan miskin, guru tahu, kita kaya, guru nggak tahu. Ini lebih menyengsarakan guru. Paham jamaah? Jadi jangan banyakin dengaran omongan orang, jangan. Capek. Ini Allah yang berfirman, yudhilluka an sabilillah. Yang kebanyakan orang itu bakal memberikan sesat kepada engkau dari jalan Allah. Masih dengerin tetangga.
Tetangga jangan didengerin. Kalau tetangga yang benar dengerin, yang nggak benar jangan dengerin. Orang tuh orangnya orang. Apakah nanti kita bakal ditanya oleh Allah tuh fulan bin fulan? Enggak. Kita enggak ditanya tentang mereka. Tapi Allah tanya tentang diri kita. Yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti orang kecuali zan. Artinya zan itu prasangka. Ketika kita belajar tentang bahasa, zan antara 50% prasangka kebaikan, 50% prasangka keburukan. Wa innahum ila yakhrusun. Ini ingat aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Kita punya pimpinan, kenapa harus kita nanya sama pimpinan yang lain aja enggak boleh? Enggak beradab. Bagaimana kita nanya kepada masyarakat biasa? Mau nikahan malah nanya kepada orang. Yang pertama kali kita tuju guru. Yang pertama kali kita tuju guru, kita mau nikah ke atau anak kita mau keturunan kita mau nikah, yang pertama kali kita tuju guru, bukan guru diundang. Salah. Udah gitu guru diundang dalam keadaan acara rame lagi. Bukan acara akad nikah dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Tuh guru datang bersama dengan orang-orang di situ. Datang, ya Allah, seakan guru bukan guru. Itu tukang kondangan aja udah. Datangnya guru tukang kondangan, bukan guru. Udah, la ilaha illallah, wala ditaruh di tempat VIP, wala ditaruh, udah guru mah es, ya Allah, baru sampai guru dikasih es langsung pilek. Ibaratnya kayak gitu. Jangan. Ini lagi lucu banget, dia punya guru turut mengundang paling bawah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ketua RT nomor 1. Wakil RT nomor 2, sekretaris RT nomor 3, bendahara RT nomor 4. Apa namanya? Kalau bawahan RT Hansip nomor 5. Guru nomor 20. La haula wala quwata illa billah. Itu sama aja njelekin guru. Enggak usah pakai ente cantumin guru di situ kalau begitu jadinya. Guru nomor 20. Kata kunci di situ. Kiai Haji Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, nomor 20, nomor 21. Yang nomor 1 mereka. Pejabat nomor berikutnya. Sama kalau misalnya kita dengerin MC. Kalau MC yang memang betul ngaji, ulama dulu. Kepada mereka para guru-guru kami sebutkan satu fulan. Setelah itu baru presiden nomor sekian, wakil presiden nomor sekian, gubernur nomor sekian. Ini kan tidak. Baru kita kedatangan tamu besar, orang kaya dan sebagainya. Fa'ahlan wa sahlan. Orang kaya, Masya Allah, guru kita di sana nangkring, duduk, la ilaha illallah. Lah pakai sajadah, wala enggak air apa semuanya, orang lalu lalang di sana. Ini bagaimana ceritanya? Enggak ada penghormatan kepada mereka para ulama. Itu juga sama meremehkan mereka para ulama. Oh kan ini lagi waktunya. Waktunya ulama segala macam dan segala tentap lebih istimewa daripada mereka para pejabat sekalipun. Mereka para ulama jauh lebih tinggi dari mereka para pejabat. Ya ini perlu diperbaiki semuanya. Kajian-kajian seperti ini kajian yang harus difahami. Jangan sekali-kali kalau yang kita hormati yang pertama kali pejabat, ulama nomor sekian. Turut mengundang juga ulama nomor 20, nomor 1 tukang RT, nomor 2 wakil tukang RT, nomor 3 wakil tukang sekretaris RT. Betul enggak? Ini yang terjadi seperti ini. Mohon maaf Pak RT ini. RT mohon maaf. Tapi ini yang terjadi. Kecuali kalau tukang RT dia ulama juga. Ketua RT nomor 1 Al-Ustaz Abdul Aziz, ya enggak apa-apa dia ustaz. Selamat dia. Bukan karena RT-nya tapi karena siapa? Karena ustaznya gitu. Fala hizi 'inda khurujiha lil madrasah. Nah, sekarang bagaimana kita nih masuk dalam area bahasan kita teliti bagaimana putra dan putri kita ketika keluar dari sekolah. Teliti sekali. Ini terkadang ada putri sekolah di mana dan di mana terkadang jauhnya luar biasa, dibiarkan begitu saja. Apalagi zaman sekarang naik Gojek, dibiarkan begitu saja. Ini putri jemaah sekalian. Kalau putra saja kita
betul-betul kita fahami bagaimana keadaan anak kita yang putra, bagaimana ini putri. Banyak kejadian-kejadian di luar sekolah dan di luar rumah, ini dia. Karena terbebaskan, biarkan mereka sudah bebas. Ketika kita mengatakan biarkan mereka sudah dewasa dan bebas, itu hati-hati jamaah. Apalagi kalau didengar oleh anak-anak, bakal mereka mencoba sebuah kebebasan. Asik nih, bapak dan ibu sudah mulai membebaskan. Gak ada masalah kita pacaran aja deh bang, gak apa-apa. Gak apa-apa pacaran kecil-kecilan, nanti baru pacaran besar-besaran. Semua pacaran mau kecil mau besar dosa. Semua pacaran mau kecil mau besar dosa. Gitu. Wa in kharajat li ghairil madrasati, walaupun misalnya putri kita keluar selain sekolah. Misalnya kita lihat nih putri kita mau ke Alfamart, Indomaret, harus tahu sama siapa, bagaimana keadaannya, pakaiannya. Jangan sampai, oh pak saya mau ke Indomaret ya, mau ke Alfamart, tapi pakaiannya nggak benar, tetap kita harus menjaga. Nah entar dulu, jilbabnya dibenerin dulu, gamisnya dibenerin dulu. Nggak bisa selonong boy seperti itu. Ini kan kita masih dalam kajian Sholahul Usrah, membahas tentang kebahagiaan rumah tangga. Yang di dalam rumah tangga ada didikan. Wa in dhahabat li baiti aqaribiha, walaupun putri kita ke rumah kerabatnya, kerabat kita atau kerabat ibunya, walaupun kita lihat sama siapa, pakai pakaian apa, naik apa. Wa in dhahabat li ayyi munasabatin, andaikan juga dia keluar di urusan acara apapun, acara ini dan itu, anak itu dan ini, itu dan itu. Apalagi kalau misalnya putri kita masih remaja, diundang untuk acara nikah-nikahan, nggak perlu banget untuk datang. Ini kita membahas tentang syariatul Islam jamaah sekalian. Ya. Makanya penting ada mereka mempelajari tentang antropologi Islam. Karena Islam itu semuanya ada. Socialism of Islam. Bicara tentang ini dan sebagainya. Ada mereka membahas tentang liberalisme Islam. Itu keluar dalam batasan Islam. Belajarnya di dunia selain Islam, keluarnya ke Islam. Ini kan lucu. Belajarnya di Barat, belajarnya di di bukan dunia Islam, belajar bukan nama ulama-ulama, sama orang-orang kafir. Kemudian ilmunya dibawa ke Indonesia misalnya, jadilah mereka liberal. Liberalisme. Siapa liberalisme? Yang membedakan antara agama dan negara. Orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. Dengerin. Orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. Sementara kita maju karena mengikuti tradisi mereka. Kita maju, kita mundur karena kita mundur maksudnya. Mereka maju karena meninggalkan agama mereka. Kita mundur karena kita mengikuti ajaran mereka malah. Adat mereka. Tagharrab namanya. Bukan orang Barat tapi kebarat-baratan. Belaga. Oh, ini coba lihat anak mahasiswa kita. Atau kita lihat yang lainnya. Menurut Robert Armstrong, menurut ini dan ini, menurut Diego Armando Maradona, menurut Platin, menurut Ruud Gullit misalnya, menurut Donadoni, menurut apa semuanya, atau menurut Elias Pikal, atau menurut Hermansyah, atau menurut agama banyak. Kenapa enggak engkau katakan menurut Imam Ghazali? Kenapa engkau enggak mengatakan menurut Imam Syafi'i? Kenapa engkau enggak mengatakan menurut Imam Abu Hanifah? Ini yang parah nih kita nih. Gitu. Anak-anak keturunan kita kalau salah sekolah, salah kuliah, begitu nanti akhirnya. Kok menurut orang kafir? Menurut orang kafir, itu kan orang kafir yang telah tadi disebutkan. Atau ada sebagian muslim tapi kan bukan ulama, misal tadi yang disebutkan. Ya. Cari pendapat yang memang sudah aman. Allah, Rasulullah, mereka para ulama. Mulai ajak anak-anak kita ke majelis. Nah, menurut pendapat ulama ini, menurut pendapat ulama ini. Jangan engkau mengatakan menurut ini dan itu. Benar,
seorang pintar ada namanya Napoleon Bonaparte. Ada nanti seorang pintar namanya Pluto. Tapi itu sudah banyak dibabat habis oleh mereka para ulama-ulama soleh. Nah, jangan ngambil pendapat-pendapat mereka lagi. Nah, kasih tahu, gitu. Jadi seakan ulama kita primitif. Itu yang akhirnya yang dikatakan orang Barat. Akhirnya ulama-ulama kita primitif, berada di dalam sebuah keterbelakangan. Itu wajar karena kita semuanya udah pintar dikit belajarnya ke Barat, nggak belajar kepada mereka para ulama. Udah keluar dari Barat, mereka nggak mau ngaji di masjid-masjid model seperti ini. Apalagi itu masjid yang dimodelkan awalnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Kemudian mereka bilang itu mah ulama berkain, nggak punya ilmu. Ilmunya di situ justru lautan, ya kan? Lautan di situ. Mereka lebih suka kepada mereka ulama yang berdasi, apalagi kalau dasinya dasi kupu-kupu. Ini kejadian nyata, fenomena alam. Ya jamaah sekalian, saya mau bahas jamaah selain dari kita, lihat fenomena alam yang ada. Seharusnya kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keislaman kita. Coba kita ke bandara, masih pakai sarung nggak? Gitu aja. Ke bandara Republik Indonesia masih pakai sarung nggak? Atau contoh kecil, ke kondangan masih pakai sarung nggak? Seakan sarung hanya ke masjid saja. Jadi udah mulai dia membedakan antara agama dan masjid, agama dan dan dunia. Seakan ini dunia, ini adalah agama. Dia nggak tahu itu adalah sunnatul Rasul Muhammad. Masuk tuh ajaran-ajaran liberal, kita nggak paham. Pokoknya kalau udah keluar kita udah lepas peci, lepas sarung, terus udah langsung celana panjang dan sebagainya. Kalau perlu pakai celana pendek. Ini sudah sifat liberalisme masuk ke dalam dirinya. Banyak ngaji di masjid musala tapi modelnya seperti itu. Betul nggak? Ngaji, kalau lagi ngaji betul bersarung, kalau lagi sholat bersarung. Tapi kalau keluar sebentar aja begundul sudah. Artinya begundul nggak pakai peci. Bukan tuh palanya botak. Lupa, rusak Islam. Islam sudah terusak dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia mempelajari filsafat? Jangan dulu belajar tentang filsafat, itu aja dulu difahami. Itu aja dulu difahami. Itu belum diamalkan bagaimana untuk bisa difahami tentang yang lebih tinggi lagi. Tahu-tahu belajar filsafat ngaco semuanya. Racun semuanya jadinya. Kalau misalnya dia tidak kuat untuk mempelajari filsafat, kemudian dia belajar, racun semuanya filsafat. Kalau dia dipelajari atau orang yang mempelajari modelnya seperti ini. Malu dengan agama, pada akhirnya alergi dengan agama. Yang pada akhirnya dengan Islam itu sendiri dia malu. Itulah yang disebut dengan Islamophobia. Malu dengan Islam, takut dengan Islam, takut. Salah. Karena mereka yang ikuti adalah non-muslim. Bukan mereka ikuti Nabi Muhammad, bukan mereka ikuti ulama. Jadi itu ulama seakan hanya tempatnya di masjid dan musola majlis taklim saja. Kalau lagi maulidan saja, lagi Isra Mi'raj atau lagi dalam keadaan tabligh akbar saja. Di luar mereka enggak dan sebagainya. Habis tabligh akbar ya udah mereka dengan joget aja. Lihat sekarang. Mulai pada joget, santri-santri mulai pada joget. Diperbaiki. Santri-santri, apalagi santri-santriwati, santri perempuan lagi dalam keadaan qasidah, pakai begini-gini segala, menggoyang-goyang. Apakah itu tidak disebut dengan joget? Qasidah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan rusak baginda Rasulullah dalam keadaan perempuan-perempuan gitu, dengan dengan lenggok-lenggoknya, ada yang dalam keadaan berdirinya, enggak boleh. Diamnya dia di rumah lebih istimewa daripada dia hadir dengan model seperti itu. Banyak gak kita lihat? Jumlahnya banyak banget yang baca sholawat, tapi dia merusak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan joget-joget apa semuanya. Kemudian
pakai HP dan sebagainya. Oh, semua yang tertawa di luar, tertawa terkakak, kikik, semuanya astagfirullah. Diamnya dia di rumah jauh lebih istimewa. Diamnya dia di rumah jauh lebih istimewa. Rupa dia. Padahal di majlis maulid masih mengikuti gerakan mereka orang-orang kafir. Maulid dia maulid, zikir, salawat. Jangan digoyang-goyangin tuh perempuan. Oh dan sebagainya apa semua. Ayo perempuan goyang. Apalagi kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, dia nggak tahu itu adalah majlisnya Rasulullah sudah tercemar dengan tingkah lakunya. Astagfirullahaladzim. Tanpa kita sadari. Yang penting udah bagus aja itu. Majlis salawat. Ntar dulu. Joget-jogetnya nggak bagus. Jangan. Gitu. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Guru-guru kita tidak pernah yang bersandar langsung kepada baginda Rasulullah mengajarkan model seperti itu. Ya kan? Apalagi dengan joget yang kita lihat sekarang pesantri-santriwati itu joget. Joget benar-benar joget. Bagaimana sih dansa yodansa? Ada sebagian pakai topi petani. Topi petani. Topi koboi. Topi petani atau topi koboi? Pakai topi koboi, Masya Allah. Lebih bangga dengan pakai pakaian Jepang, lebih bangga daripada dengan pakai pakaian pakaian barat daripada mereka menggunakan peci dan sebagainya. Hati-hati. Ajaran-ajaran liberalisme yang membedakan antara agama dengan negara. Naudzubillah. Naudzubillah. Islam untuk semuanya. Islam salih likulli zaman wa makan. Agama kita Islam baik untuk seluruh tempat dan zaman. Enggak ada giliran mengaji pakai gamis kemudian kondangan pakai yang lainnya, enggak, tetap pakai gamis. Kita pakai sarung aja, kondangan pakai malu. Jamaah, masuk kondangan pakai sarung malu gak? Malu, jangan bilang pura-pura iya. Jarang sekali saya lihat, jangankan pakai gamis. Padahal itu jamaah sendiri, itu adalah anggota majelis salim, beda udah. Rambutnya udah mulai dikuncir. Oh, di masjid aja belaga alim. Dikuncir dia punya rambut, lagi ngapa? Ya. Masukkan setan dia. Setan-setan kafir. Gitu. Kuntilanak aja kemasukan setan. Ada kuntilanak kemasukan setan. Lucu banget. Kalau kuntilanak kemasukan setan, apalagi manusia kemasukan kuntilanak dia. Gitu. Ada gak kuntilanak kemasukan? Ada. Libasuha wasatul bait lahzi. Pakaian putri kita walaupun di dalam rumah, perhatikan. Walaupun di dalam rumah, tetap perhatikan. Jangan sampai putri kita di dalam rumah pakai celana pendek walaupun di dalam rumah. Wanzuri ilaih, lihat tilik ke putri kita. Wala takuni urdatan li azya ta'ti ilaina san'atuha ayadi makirah. Jangan sampai engkau jadikan pakai pakaian putri-putri kita ketika datang kepada kita dibikin dengan tangan-tangan penjahit yang rusak. Terkadang jahitannya bagus, di sini robek. Bagus semuanya, di giliran di buah dada terbuka. Mereka orang-orang kafir. Memang di antara dakwahnya seperti mereka, seperti itu. Mereka orang-orang kafir kalau misalnya berjumpa dengan kaum muslimin takut mereka. Kalau mau perang takut mereka. Orang-orang kafir sungguh kalau misalnya disuruh perang enggak ada yang berani, pada takut semuanya. Berapa banyak tuh pasukan-pasukan Amerika yang jadi gila, malu bahkan ketakutan setelah perang di Palestina. Ini yang terbukti. Pakai perang-perang yang ada di di dunia ketika perang salib 1, kemudian perang salib 2 dan sebagainya, berapa banyak dari mereka orang-orang kafir ketakutan sebelum menjumpai kaum muslimin. Sama mode orang kafir tempo dulu dengan mode orang kafir sampai sekarang, semuanya takut kalau misalnya mereka disuruh perang. Betul nggak? Tapi kalau misalnya bagaimana caranya merusak, mereka demen dalam pakaian. Lihat pernikahan, tuh lihat pakaian-pakaian kita, pakaian putri kita bagus.
Di belakangnya ada cut, ada di belah, atau di buah dadanya lagi, atau sekira-kira di dadanya itu disempitin biar kelihatan buah dadanya. Itu kan merusak jamaah sekalian. Mendingan ibaratnya kalau misalnya itu perempuan mau beli baju ya bikin sendiri, atau menjahit maksud saya, menjahit kepada jahitan muslim. Jangan merujuk kepada mereka orang-orang kafir. Jangan kita lihat modenya, kita lihat auratnya. Bagaimana menutup aurat atau tidak, itu yang pertama. Jangan pernah kita lihat mode. Sebagaimana banyak perempuan kalau misalnya masalah tas, udah luar biasa, hatta puluhan juta mereka berani walaupun hutang. Litakasyu fi banatina, untuk tuh penjahit-penjahit, tailor membuka aib putri-putri kita. Kok tailor orang kafir, ada tailor muslim kok ke tailor kafir. Itu digelar tuh hasil karya orang-orang kafir, kemudian dilenggak-lenggokin. Walaupun yang melenggak-melenggokkan adalah berjilbab, dosa tetap. Apa yang melenggak-lenggok itu namanya? Peragawati. Tuh lenggak-lenggoknya. Udah gitu pura-pura jatuh lagi. Jatuh di depan, Masya Allah, semua Masya Allah. Kan sengaja-ngaja ngelihat aja nggak boleh. Oh kan dia pakai jilbab, busana muslimah. Udah busana muslimah taruh di topeng aja udah. Sebagaimana kalau kita lihat ada patung, udah taruh begitu aja udah. Jangan pakai dilenggak-lenggokin. Gitu. Ada kaum muslimin baru mau ngelihat pakaian perempuan, ada contohnya lagi. Benar-benar contohnya orang yang pakai, bagaimana ceritanya? Kan jadi nggak enak. Pikiran mah pakaiannya doang, orangnya. Kebanyakan orang pasti bukan melihat pakaiannya, siapa yang dipakai, betul nggak? Aduh, padahal dibukanya lagi dalam keadaan pengajian. Kira-kira nih kita ngelihat nih pakaian muslimah yang bagus apa? Ada perempuan yang pakai. Yang tadinya mau ngelihat pakaiannya akhirnya berubah wacana menjadi melihat orangnya. Media massa dikuasai oleh orang-orang kafir jamaah sekalian. Media massa dikuasai oleh mereka orang-orang kafir. Hati-hati, sangat hati-hati. Wala ta'lamuhunna gillal haya. Kalian bakal mengetahui mereka putri-putri akhirnya nggak punya rasa malu udah. Kalau pakaiannya udah mulai terbuka, udah nggak ada rasa malu. Walaupun setiap hari dia sholat tahajud sampai kejedot seakan hitam, nggak tahu tuh dia sholat sampai hitam, lagi sujud dia jedot-jedotin atau enggak, sampai benjol. Bahkan ulama kita nggak ada yang benjol, ulama kita jidatnya nggak ada yang hitam, dia pakai hitam lagi, Masya Allah, semua Masya Allah, pakai adukan semen dia sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun tuh dia ibaratnya sholat sampai hitam dia punya jidat, tapi dia membuka auratnya ya nggak bisa, nggak diterima sama Allah. Pakai jilbab, tapi joget depan kelurahan Republik Indonesia. Joget. Yang lebih parah dijoget di hadapan masjid dan mushola. Joget di depan masjid, nggak ada apa-apa. Dia bilang di dalam tubuh sehat ada, dengan alasan agama yang lebih kuat, nggak pakai yang lain-lain. Kenapa murah agama kita nggak pernah pakai? Wibawa agama kenapa kita nggak pernah pakai? Bukan malas, jadi kufur nanti akhirnya. Di antara orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, pada akhirnya kayak begitu. Gara-gara kayak begitu jemaah sekalian. Dianggap kalau misalnya masuk masjid, mushola, majelis taklim pakai jilbab, habis itu joget-joget aja. Joget. Apalagi nih kalau misalnya saya pulang dari sini lewat jalan Benyamin Syuaib atau Kemayoran, Masya Allah, itu dia. Itu dia. Itu. Kalau kita nggak pura-pura baca kitab, kelihatan soalnya. Udah biarin deh. Tapi jangan habis ini lagi ngelihat situ lagi. Langsung itu lihat tuh. Jemaah sekalian, ini rusak. Muslimkah? Muslim. Emang nggak boleh olahraga? Boleh. Islam mengajarkan kita olahraga di dalam kamar. Mau ente pakai celana pendek nggak ada masalah. Mau
mau olahraga belly dance atau dance Bali atau apa, enggak ada masalah, boleh dalam kamar, dalam rumah, jangan di luar. Praktek belly dance di luar. Aki-aki dari jarak jauh pura-pura pakai tongkat ya, pura-pura lagi. Lihat lagi, aman dia dari jarak. Mendadak muda tuh aki-aki. Mendadak muda. Benar gak jamaah? Jamaah juga begitu juga kan? Astagfirullah. Yang kayak gitu kurang lebih lagi. Yang kayak gitu itu merusak jamaah, merusak. Nanti dah kalau misalnya dalam keadaan sakaratul maut, coba dengar ucapan saya sekarang ini. Ketika nanti dalam keadaan sakaratul maut terulang tuh. Waduh. Tipuan saya, iya, pulang dari masjid ya dari masjid. Tapi belaga ngelewat depan itu jalan, tuh enggak tuh perempuan. Sini aja dulu, ngopi aja dulu. Ngopi di depannya. Campur pisang goreng, ketan goreng, ketan lagi di situ. Makin lama. Tambah lama. Benar gak? Ya. Ini jemaah balik lagi sama agama, balik lagi. Kita udah kebanyakan ngawur jalannya. Jalan kita udah banyak ngawur. Ngawur gak? Udah banyak bablas. Ayo balik lagi. Putar balik, biarin masih panjang. Yang penting ada niat putar balik. Amin. Iya, niat putar balik. Wallahu a'lam. Fatihah. Baru putri saya baru berangkat lagi ke Tarim kemarin. Jumat dari jauh sekarang dari Jakarta ada ke Malaysia, Abu Dhabi Mesir, Seoul, Hadramaut. Masya Allah, saking kita terkalahkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita kaum muslimin mempunyai bergaining kuat, kekuatan politik, sosial, budaya dan lainnya, enggak seperti itu. Bisa aja kita langsung Indonesia, negara terbesar muslim sedunia. Kalau kita punya kebijakan dan punya kekuatan, bisa saja dari Indonesia menuju Tarim. Bisa saja. Nah ini dia. Tapi semakin dipersulit untuk ke Tarim, semakin orang banyak ke Tarim. Padahal itu kan 4 kali. Ada sebagian dari Jakarta, Singapura. Ngapain ke Singapura? Jakarta ke Malaysia. Ngapain ke Malaysia? Habis Malaysia, Dubai. Itu kan cari obyekan. Ya kan? Obyekan dunia. Itu namanya internasional. Dari Dubai kemudian ngapain sampai ke Mesir? Ada ke Turki dulu, baru ke Mesir. Ngapain? Mau jalan-jalan. Habis itu ke Hadramaut, la haula wala quwata illa billah. Dan itu juga kalau saya ke sana kayak begitu juga. Tapi kalau saya enggak begitu, enggak sampai ke Hadramaut. Kami memang rutenya seperti itu. Tapi walhasil nih, untuk musliminnya alhamdulillah berkah namanya, berkatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun susah, tapi peminatnya alhamdulillah. Ya kan? Dari zaman ke zaman yang orang awalnya tidak tahu Tarim. Ketika saya berangkat ke Hadramaut saja, orang enggak tahu Tarim. Saya pulang dari Hadramaut ke Indonesia saja. Bahkan ulama-ulama enggak tahu banyak tentang Tarim. Ulama. Tarim sebelah mana emang? Tarim sebelah mana? Kriok sana dikit, Ciledug sana dikit. Depok belok kanan. Kebule Depok nanti akhirnya. Gitu, enggak tahu. Dia itu dari kalangan ulama masih banyak enggak tahu. Apalagi kalangan awamnya. Tapi setelah banyak kegiatan-kegiatan Islam dari Tarim mobil khusus sekarang terkenal. Walaupun dipersulit tetap banyak. Alhamdulillah. Yang penting kita ikhlas. Jamaah sekalian, doakan putri saya dan kedua anak saya juga di sana. Jadi seluruh anak saya di sana semuanya doain agar mereka menjadi pembesar waliullah, pembesar mereka para ulama pada zamannya. Panjang umur, sehat wal afiat, kuat dan kuat orang tuanya, kedua orang tuanya juga
doakan biar kuat. Jangan pikir tuh kedua orang tuanya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Tidaklah. Itu kuatin juga biar kedua orang tuanya kuat dan kuat dan kuat. Gitu. Kuat segala-galanya. Gitu. Kuat segala-galanya zahir dan batin. Dan saya rasakan berkah. Saya mendidik anak-anak saya sedini mungkin dari udah berapa tahun? Sudah 5 tahun ini, 6 tahun saya merasakan keberkahan. Ya, saya merasakan banyak keberkahan. Di mana saya enggak mengira, aduh, capek dah, saya enggak kuat. Saya tidur dah, enggak kuat. Siapa saya? Tapi bangun tidur dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berkah. Ya. Kalau udah berkah, kita jalanin dapat, enggak kita jalanin juga dapat, insyaallah. Al-Fatihah. Ya, zikir tauhid.